Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam hidup. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Ibu yang ibu. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang hari ini ngalami banyak aniaya, diolok-olok, dihina, tidak diperhitungkan, bahkan orang memandangmu tidak penting banget, dan engkau ngalami banyak tekanan yang hebat, masalah yang rumit, persoalan yang tidak kunjung selesai, bahkan engkau dihianati dan disakitin, banyak mengalami luka, hidup rasanya hampa, hidup penuh penderitaan, hidup penuh luka. Semua yang buruk-buruk kamu alami sepanjang hidupmu hari ini. Dan hari ini rasanya kok jauh rasanya dari pertolongan dan breakthrough serta terobosan yang datangnya dari Tuhan. Sebenarnya yang menjadi masalah kita adalah bagaimana kita meresponinya segala sesuatu dengan kacamata ilahi. Bagaimana kita mengharapkan yang dari Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika engkau menghadapi banyak hal yang tidak enak dalam hidupmu, tekanan yang hebat, masalah yang rumit, jalan keluar yang tidak ada ujung pangkalnya, semuanya rasanya mentok, jalan buntu, disakitin, dilukai sepanjang umur hidupmu. Kalau kamu memandangnya itu sebagai penderitaan yang kamu merasa jadi orang yang terhina, menjadi orang yang terluka, menjadi orang yang teraniaya, dan kamu nggak bisa melihat betapa baiknya Tuhan di balik semuanya itu, kamu akan menjadi orang yang lemah. Karena kitab Amsal katakan, kalau kamu mengalami kesesakan, kamu penuh kekhawatiran, kamu penuh kecemasan, bimbang, ragu, maka kecil kekuatanmu di masa-masa sulit seperti itu. Justru kita harus melihat betapa baiknya Tuhan, bahwa Tuhan masih pelihara kita, Tuhan jagain kita, Tuhan cukupin semua kebutuhan kita. Tuhan itu tetap baik dalam kondisi kita tidak baik. Sekalipun hari ini engkau ngalami rasanya tidak adil yang terjadi dalam hidupmu, semuanya orang memandangmu dengan hina. Tapi coba perhatikan apa yang Tuhan kerjakan sepanjang umur hidupmu. Dari hal kecil, jangan melihat dari hal besar, lihat hal kecil aja. Pemeliharaan Tuhan, berkat yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri, penyertaan Tuhan, dikoneksi dengan banyak hal yang ilahi dalam hidupmu. Itu bukti bahwa Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah yang dari dulu kekal sampai selama-lamanya menyertain kita. Dia tetap menyertain kita, sekalipun semua yang kita harapkan belum terjadi. Justru kita harus melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini sebagai proses yang harus kita jalanin, kejadian yang harus kita lewatin, untuk melihat ke depan bahwa sesuatu yang baik Tuhan sedang siapkan. Karena Tuhan selamatkan kita sebelum kita ngalami pertobatan, sebelum kita berubah. Yesus rela mati di kayu salib, apalagi kita sudah bertobat. Tuhan tentunya tidak ingin anak-anaknya, Tuhan tidak ingin orang yang percaya kepadanya, orang yang mengasihi Dia ini menderita terus-terusan. Kadang diizinkan hal seperti itu. Kitab Mazmur katakan bahwa kadang kita dibawa ke lembah kekelaman, tapi di sisi lain Tuhan bawa kita ke padang rumput yang hijau. Tapi di ujungnya Tuhan memberikan hidangan di hadapan para lawan kita. Tapi yang Bapak Ibu perlu tahu, dalam kondisi apapun, dalam situasi keapapun,
Tuhan tetap menyertai. Sekarang kita akan lihat di Mazmur pasal yang 123, kita mulai di ayat yang ketiga. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Ini ada orang-orang yang kenyang dengan pengkhianatan, kenyang dengan penderitaan, kenyang dengan luka, karena disakitin, dihianatin, dilukai, dikecewakan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman dan penghinaan orang-orang yang sombong. Karena orang-orang yang sombong pasti menghina. Kalau kita ketemu orang sombong itu pasti merendahkan, pasti menghina, pasti memandang rendah, pasti kata-kata nyakitin dan melukai. Karena merasa orang sombong itu merasa dirinya di atas orang lain, merasa lebih hebat, merasa lebih agung, merasa lebih kaya, merasa lebih populer, merasa lebih pintar, merasa lebih kudus, merasa lebih bisa masuk surga sendiri, sehingga dia merendahkan orang lain. Kalau kita dihina, anggap penghinaan itu sebagai tempaan buat kita. Nggak usah sakit hati, kita nggak usah dengerin perkataan orang lain. Kalau ada orang mengolok-olok kita, menghina, memperlakukan buruk, nggak usah dipikirin, biarin saja. Toh kita nggak makan sama orang yang ngolok-ngolok kita. Kita juga nggak akan sakit ketika dihina kok. Selama sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti yang membela kita. Coba sekarang kita akan lihat di ayat pertamanya. Kepadamu aku melayangkan mataku. Fokusnya meski sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu sakit, menderita, kekurangan, stres, bingung, kacau, tidak ada jalan keluar, semuanya serba rumit, nggak tahu apa yang harus diperbuat, dengerin baik-baik. Mata kita harus fokusnya sama Tuhan. Mata kita harus melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Mataku harus fokusnya sama Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga. Kita mesti tahu, Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang mengerti semua penderitaan kita. Dia tahu detail semua kesengsaraan, semua luka kita, semua yang kita alami, semua yang kita hadapin. Dia mengerti, Dia tahu, dan Dia tahu persis apapun yang kita alami hari ini. Bapak Ibu mesti tahu bahwa Allah dari dulu kekal sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia yang bersemayam di surga. Tapi ada rohnya yang tinggal di dalam kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, membawa kita kepada seluruh kebenaran, memimpin kita untuk ngerti kebenaran. Hari demi hari kita akan dibawa, dipimpin di dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam takut akan Tuhan. Semakin hari, Bapak Ibu, kalau engkau ngerti bahwa Tuhan memimpinmu, lihat setiap langkahmu. Selama kita berjalan sama Tuhan, mata kita fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama masalah. Orang itu stres, bingung, khawatir, cemas, kacau, ruwet hidupnya, sampai nggak bisa tidur, sampai nggak doyan makan dan lain sebagainya, sampai timbul sakit penyakit karena fokus pada masalahnya, fokus pada persoalan, fokus yang dihadapin, bukan fokus sama Tuhan. Mata kita fokusnya sama Tuhan. Kalau kita melihat janji Tuhan, kita tahu Tuhan pasti bikin sesuatu yang ajaib. Coba Bapak Ibu sepanjang umur hidupmu, berapa kali kita ngalami aniaya, berapa kali kita ngalami tekanan, berapa kali kita ngalami jalan buntu. Bukankah Tuhan tetap menyertai, tetap buka jalan, tetap memberkati? Berapa banyak Bapak Ibu ngalami masa-masa sulit, masa-masa kekurangan, dan ternyata sampai hari ini Bapak Ibu diberkatin Tuhan, dicukupin kebutuhanmu. Artinya Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kalau dahulu Dia tolong Bapak Ibu, hari ini, hari yang akan datang, Tuhan juga akan lakukan mujizat. Coba lihat Bapak Ibu, yang hari ini mengalami sakit penyakit, penderitaan, vonis dokter yang nggak ada obatnya dan lain sebagainya, sampai putus pengharapan. Sepanjang umur hidupmu berapa kali mengalami sakit dan Tuhan sembuhkan. Tuhan yang bersemayam di dalam tubuh kita, Dia tinggal di dalam diri kita, di dalam manusia batiniah kita, dan kita tahu kita ini adalah baitnya Tuhan. Tuhan tahu persis kok semua kelemahan sel-sel dalam tubuh kita, sakit penyakit dan kekurangan kita, serahin sama Tuhan. Kalau di masa yang lalu Tuhan bikin kesembuhan, di masa yang akan datang Tuhan juga akan lakukan kesembuhan. Fokus kita kepada Tuhan, bukan pada masalah dan persoalan. Banyak orang fokusnya ke hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal yang terjadi di masa yang akan datang itu Bapak Ibu nggak perlu pikirin, nggak perlu renungkan, nggak perlu
terka-terka. Jalanin hidupmu hari ini, step by step, hari demi hari, jam demi jam, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Bapak Ibu jalan terus bersama Tuhan setiap hari, engkau akan dibawa ke level kehidupan yang berbeda. Hidupmu akan dibawa menjadi orang yang melihat janji Tuhan, bukan melihat kekacauan, tapi kebanyakan orang melihat apa yang terjadi dalam hidupnya, kenyataannya, melihat realitanya. Tapi Bapak Ibu mesti melihat dengan kacamata iman. Realitanya Bapak Ibu sedang sakit hari ini, tapi janji Tuhan kan oleh bilur Yesus, oleh darahnya kita disembuhkan, kita dipulihkan. Hari ini kau mengalami kesengsaraan, tapi janji Tuhan akan memberkatin kita kok. Tuhan akan melimpahi kita, memimpin kita dalam perjalanan yang hidup dalam kelimpahan kok. Yang kita fokuskan bukan pada persoalannya. Tapi berapa banyak orang fokus pada persoalan ketika dihianatin oleh pasangan hidupnya. Pasangannya selingkuh, punya selingkuhan, punya istri baru, punya simpenan. Ya, kalau engkau fokus pada simpenanmu, simpenan suamimu, engkau fokus pada kelakuan buruk suamimu, engkau susah melihat ke depan apa yang Tuhan siapkan di masa yang akan datang. Apalagi kalau hari ini kamu divonis sakit, dan penyakitmu itu belum ada obatnya itu. Kamu fokus pada penyakitmu, kamu stres, kamu bingung, metabolisme tubuhmu drop, kamu nggak bisa tidur, tambah parah penyakitmu. Fokus kepada janji Tuhan. Lakukan yang terbaik yang Bapak Ibu bisa lakukan di hadapan Tuhan hari ini. Kalau engkau terjepit, engkau di jalan buntu, engkau mengalami sakit penyakit, engkau divonis dokter nggak ada obatnya, engkau bangkrut, miskin, sampai kekurangan, dihina orang, diperlakukan buruk, jalanmu mentok, belum ada pengharapan. Dengerin baik-baik, jangan fokus dengan semua persoalan itu. Fokus dengan apa yang Bapak Ibu harus lakukan hari ini. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kerjakan yang terbaik semampumu, yang terbaik di hadapan Tuhan. Nanti pelan-pelan Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Fokus kita ini sama Tuhan, bukan pada persoalan, bukan pada masalah. Semakin fokus pada persoalan, semakin drop, semakin pusing, semakin bingung, semakin stres. Fokus kepada janji Tuhan. Bapak Ibu nggak akan ngerti janji Tuhan kalau Bapak Ibu nggak belajar firman. Nggak bersyukur dengerin apa yang saya sampaikan ini. Kamu mesti fokus loh. Semua janji Tuhan itu menjadi bagian milik kita sebagai orang percaya. Kita berjanjian baru katakan kalau kita milik Kristus, kita berhak menerima janji Abraham, kita anaknya yang akan menerima menjadi ahli warisnya berkat janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham kok. Kalau nggak ngerti firman, kamu bingung, kamu stres, kamu kacau, kamu panik, jadi orang Kristen linglung, nggak ngerti apa-apa. Ke gereja plongo ketika ngadapin masalah yang dikejar pendeta. Bapak Ibu, kalau mau ngadapin masalah, yang dikejar itu pribadi Tuhan. Kok deket sama Tuhan. Lihat di ayat yang keduanya. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Hari ini nggak dijawab, tetap doa, tetap sembah Tuhan. Waktu itu saya baru-baru jadi hamba Tuhan, ditabiskan jadi hamba Tuhan. Saya pikir Tuhan utus saya ke Jakarta, wah ini masih dipakai Tuhan luar biasa ini. Saya pikir urapan, hikmat diundang di mana-mana. Ternyata apa yang saya alami tidak seperti yang saya harapkan. Saya setia, saya belajar firman terus. Tahun 98, tahun 99, tahun 2000, 2001, 2022. Wah, tambah ruwet hidupnya. Kok tambah nggak jelas nih? Saya berdoa terus. Saya puasa, saya kejar Tuhan, saya cintai Tuhan. Saya semakin belajar mematikan keinginan daging dan hawa nafsu saya. Tambah hari, tambah hidup benar di hadapan Tuhan. Oh, belum terlihat jelas ini. Saya setia. Saya minta Tuhan campur tangan dalam hidup saya. Sekalipun belum ada pengharapan, tidak terlihat jelas itu arah ke depannya saya sebagai hamba Tuhan seperti apa loh. Bahkan nggak ada orang yang ngundang, nggak ada orang yang mau dengerin khotbah saya. Siapa yang mau dengerin khotbah saya? Wong bukan siapa-siapa. Pelayanan ya sebulan sekali, 3 bulan sekali waktu itu ya diundang. Belum tentu, kadang setahun hanya berapa kali. Bapak Ibu bisa bayangkan itu, dipanggil jadi hamba Tuhan, ditetapkan di Jakarta loh. Tapi tidak akan terjadi apa-apa. Saya lakukan dengan setia. Saya memandang kepada Tuhan yang saya sembah, yang saya cintai, yang saya kasih, yang saya layani, sampai Ia mengasihi saya. Momen itu muncul di tahun 2021 bulan Juni. Baru terjadi ledakan terobosan.
Tidak mudah, prosesnya panjang sekali. Karena saya ini tipe orang yang dablek, tipe orang yang ngeyel, tipe orang yang kelakuannya buruk, ya prosesnya lebih lama. Makanya kita harus lebih nurut sama Tuhan saja. Bapak Ibu, kalau engkau ngalami persoalan-persoalan yang tidak seperti yang kau harapkan, karena tiba-tiba itu terjadi, bersyukur dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Jalanin, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Ketika Bapak Ibu kerjakan dan lakukan yang terbaik, nanti Bapak Ibu akan fokusnya kepada janji Tuhan. Jangan fokus masalahmu. Semakin kamu fokus masalahmu, kamu semakin berat, semakin sumpek, semakin stres, semakin bingung, semakin khawatir. Nanti muncul banyak penyakit dalam hidupmu. Enjoy, jalanin. Tidak mudah, Pak. Siapa bilang mudah? Saya jalani hidup saya tidak mudah kok. Saya jalani hidup saya sendiri, panggilan hidup saya sendiri. Tidak mudah, tidak gampang itu. Alami proses ya, dianiaya pernah, difitnah pernah, dicaci maki orang pernah, diperlakukan buruk juga pernah. Saya ngalami banyak hal. Dan ternyata itu membuat hati saya semakin diubahkan selama respon hati saya benar. Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah, kejadian atau apapun yang terjadi dalam hidup, responmu mesti benar, sikap hatimu mesti benar. Jangan ngomel, nyalain orang lain. Jangan gerutu. Belajar cari Tuhan. Kejar Tuhan, cintai Tuhan, serahkan hatimu sama Tuhan. Dengerin baik-baik ya. Ikut Tuhan, menunggu janjinya digenapi, menunggu terobosan, menunggu doa dijawab Tuhan itu tidak mudah. Berbelit-belit, lama sekali jalannya Tuhan tuh nggak semudah yang kita harapkan. Kita berdoa hari ini langsung dijawab, tidak mudah seperti itu. Ada prosesnya, nah, proses yang berbelit-belit, proses yang menunggu lama tadi. Sebenarnya Tuhan sedang urusin hati kita. Respon kita harus benar. Pelajarin semua kesalahanmu, pelajarin semua kegagalanmu, pelajarin semua kebodohanmu, pelajarin semua kekuranganmu, diubah. Dan banyak orang ya, saya perhatikan ini, saya banyak ngonselingin suami istri ini. Ketika suaminya selingkuh atau istrinya yang selingkuh dan menunggu pasangan hidupnya itu balik ke pelukannya, tetapi dia tidak mau berubah. Dia tetap pola pikirnya yang lama, cara pandangnya yang lama, sikapnya yang lama. Bapak Ibu, nah bagaimana Tuhan mau kirim suamimu balik, tapi kalau sikapmu yang masih lama loh, pola pikirmu, cara pandangmu yang lama. Ketika suamimu yang tidak bertobat, pasanganmu yang tidak bertobat tadi, suami atau istri atau siapapun yang tidak bertobat, balik ke rumah. Tapi ngelihat kelakuanmu, ngelihat sikapmu, ngelihat tindakanmu yang tidak berubah, dia akan semakin sakit hati loh. Makanya diizinkan proses itu terjadi. Kita harus memiliki respon hati yang benar. Kalau Bapak Ibu pingin suamimu balik, kalau pingin istrimu balik dari pelakor, dari laki-laki sundal atau perempuan sundal, Bapak Ibu siapkan hatimu jadi istri yang baik, jadi suami yang baik, jadi perhatian, karakter yang buruk dibuang, sikap yang buruk dibuang, dan fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Pelan-pelan layanin dengan baik, sikap hatimu yang baik, jangan egois, jangan keras kepala. Saya pernah tanya sama orang, sebenarnya saya ditanya sama orang, karena suaminya sudah lama nggak pulang-pulang, dia sampai putus asa. Terus saya tanya, bagaimana kamu melayani suamimu? Bagaimana responmu ketika suamimu pulang? Ya kalau karaktermu tidak berubah, suamimu pulang dia malah kepahitan. Kadang orang nggak mau sadar diri, mengkoreksi hatinya. Nuh, selama ini aku apa ada yang salah apa yang harus aku perbaiki? Bapak Ibu, proses tadi kalau belum dijawab Tuhan, Tuhan tuh urusin hati kita. Supaya kita belajar, supaya kita berubah, supaya kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Karena tidak mungkin semuanya terjadi dadakan. By proses, ikut Tuhan tuh by proses. Ada persiapannya. Bapak belajar semua tokoh di Alkitab itu, mereka ngalami proses, ngalami waktu pembentukan, waktu permukaan itu diizinkan terjadi, merubah yang di dalam hatinya, mempersiapkan untuk sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya. Kalau engkau pingin melihat sesuatu yang besar di tahun ini, persiapkan hatimu, berubah, belajar terus, ngikutin kehendak Tuhan. Sesuatu yang buruk ditanggalkan, matamu meski fokus sama Tuhan. Jangan fokus pada persoalanmu, fokus pada penderitaanmu. Rata-rata orang itu ketika mengalami tekanan hebat, mengalami masalah yang berat, dia merasa yang paling teraniaya, dia merasa yang paling disakitin, dan merasa, benar-benar merasa dirinya yang paling dikecewakan. Padahal
Banyak orang mengalami penderitaan yang sama seperti mereka. Karena apa? Mereka melihat bahwa dirinya orang yang paling menderita sejagat raya. Kalau engkau memiliki pola pikir dan cara pandang seperti itu, Bapak Ibu mesti belajar berubah. Belajar berubah. Merubah cara pikirmu, merubah pola pandangmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, diizinkan itu terjadi supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Supaya kita belajar berubah, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Caranya Tuhan mengubah kita serupa segambar dengan Tuhan itu lewat proses. Bapak Ibu, kemarin kita pelajari manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Karena dosa, gambar dan rupa Tuhan itu hancur dalam diri manusia. Ada yang terluka, ada yang tersakitin, ada yang teraniaya, ada yang sampai trauma dan lain sebagainya. Sehingga yang muncul bukan gambar Allah, tapi gambar setan, karena ada trauma. Kelakuannya ada yang jahat, kelakuannya yang menyimpang, perlakuannya buruk, sikapnya jelek. Nah, setelah kita mengalami kelahiran baru, kita mulai ngerti firman, diperbarui firman, kita itu diciptakan kembali, diubahkan serupa segambar dengan Tuhan. Lewat proses tadi, karakter kita mulai diubahkan sejalan dengan firman. Diubahkan step by step, cara bicara kita sejalan dengan firman. Tindakan kita, pikiran kita, perbuatan kita sejalan dengan firman. Pelan-pelan dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karakter, sikap, tindakan, perbuatan kita itu diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu hanya fokus pada dirimu sendiri, fokus pada masalahmu, kamu nggak ngerti proses pembentukan Tuhan. Ketika diizinkan kejadian terjadi, kamu ngeluh, gerutu, ngomel, nyalain orang lain, sakit hati, kepahitan, lawan balik, nyerang balik. Akhirnya apa? Engkau tidak lulus proses, ngulang terus. Bapak Ibu bisa bayangkan, dari tahun ke tahun, orang Kristen kelakuannya tidak berubah, sikapnya tetap buruk, kelakuannya tetap jelek. Apa yang terjadi dengan kelakuan yang seperti itu? Jadi batu sandungan, bukan jadi berkat. Hari ini belajar berubah, mulai koreksi hati. Dalam kondisi apapun, masalah seperti apapun, fokusnya sama Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Di dalam Tuhan selalu ada kesembuhan, ada mujizat. Di balik semua kejadian, Tuhan pasti bicara banyak. Tuhan pasti akan nyatakan sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Belajar menghidupin firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Fokus pada pribadi Tuhan, bukan fokus kepada masalah dan persoalan kita. Kalau hari ini engkau kok rasanya ngalami masa yang buruk, masa yang kurang, penderita terus gini, kok ngalami kesusahan begini, bagaimana ini? Apa yang harus aku alami? Dengerin baik-baik ya Bapak Ibu. Kalau engkau ngalami seperti itu, jalan, lakukan yang terbaik di mulai hari ini. Lakukan setiap waktumu, setiap minggumu, setiap harimu yang terbaik. Apa yang kamu bisa kerjakan, kerjakan. Jangan menggerutu, jangan menyesalin diri, jangan meratapin diri. Fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan. Ketika Bapak Ibu fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan, nanti lihat ya, pelan-pelan akan ada pemulihan, pelan-pelan akan ada breakthrough, pelan-pelan akan ada terobosan, pelan-pelan kau akan melihat keajaiban dan kedahsyatan yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Berjalan bersama Tuhan setiap hari, ikutin kehendaknya, ikutin apa yang Dia mau, ikuti apa yang diinginkan. Fokus kita kepada pribadi Tuhan. Kita akan melihat sepanjang tahun ini, engkau akan mengalami perjalanan yang penuh kemenangan. Kalau kita lihat perjalanannya Daud, itu mengalami banyak hal yang mengerikan dalam hidupnya. Mengalami tekanan, mengalami aniaya, mengalami banyak hal yang rumit dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat, di ujungnya Tuhan pakai dia menjadi orang yang powerful dan dahsyat. Salomo juga sama, Rasul Paulus, tokoh-tokoh semua di dalam Alkitab, mereka mengalami banyak hal yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita pun juga mengalami, semua orang punya salib masing-masing harus dipikulnya. Semua orang harus mengalami proses masing-masing. Jalanin dan hidupin dan nikmatin. Jangan fokus kepada persoalanmu. Jalan terus sama Tuhan. Engkau akan melihat sepanjang harimu, engkau akan melihat kedahsyatan. Sepanjang harimu engkau akan melihat sesuatu yang ajaib. Dan nama Tuhan akan disebut atas namamu, akan disebut atas keluargamu, disebut atas keluargamu, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Jalanin, nikmatin bersama Tuhan. Di ujungnya pasti Tuhan memberikan hidangan di hadapan para lawan kita. Di
Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, kekal, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang powerful sekali. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini mengubahkan hidup kita, semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Firman jadi kehidupan, dan kami berdoa setiap orang yang mendengarkan firman ini diberkatin Tuhan, diproteksi, dijagain, dan dilindungin Tuhan. Tuhan bicara terus, Tuhan beracara terus. Dengan caramu dan keajaibanmu, Engkau melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup umatmu. Tuhan bikin breakthrough dan Tuhan bikin terobosan. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman dengan darah anak domba. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Now, Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Go! Jesus' name. Ibu ini sesengat terima semakin receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan buat kuasanya power. Receive the name. Jesus' name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.